Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di hari-hari yang akhir dari hari yang mulia, hari tasyrik, hari idnya kaum muslimin, hari besarnya kaum muslimin, yauma aklin wa syurbin wa zikrin lillah. Hari ini hari makan, minum, tapi tetap berzikir kepada Allah dengan bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Maka dinamakan juga dengan nama Yaumul Qar, Yaumul Qar, atau dengan Yaumul Tasyrik. Tasyrik itu artinya menjemur, Ustaz. Maksudnya menjemur itu hari-hari mereka menjemur daging. Daging kurban dijemur. Jadi dendeng kering, daging kering. Nanti kapan mereka butuhkan tinggal dikonsumsi atau diolah sedikit. Itu maksudnya yashrukuna syams, yashrukuna al-luhum tahta syams. Terbit matahari, mereka kemudian gelar dagingnya untuk dikeringkan. Ya. Sebagian ulama menamakan dengan Ayyamul Qar, yaitu hari menetapnya jemaah haji di Mina. Dan ini hari ke-13, berarti ini hari terakhir setelah melontar, setelah zawal, setelah zuhur, masuk zuhur, melontar, kemudian para jemaah haji meninggalkan Mina dan melakukan tawaf wada' sekaligus pergi menuju negara masing-masing kembali. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan barang luqatah atau barang yang tertinggal, tercecer atau kehilangan. Ya. Bentuk yang kedua, bentuk yang pertama telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu barang ma taqillu qimatuhu, suatu yang harganya rendah, kecil. Ya, dan ini sudah kita jelaskan. Sekarang bentuk yang kedua, taqra Syekh. Hamzat. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Bab luqatah al-tsani, bagian yang kedua. Al-hayawan alladhi yamtani' bi nafsihi min sighari sibai kal-ibli wal khayli wa nahwiha fala yajuzu akhluha li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an dhalatil ibil faqala ma laka wa laha da'ha ma'aha hidha'uha wa siqa'uha taridul ma'u wa ta'kulu asy-syajar. Naam, taridul ma'a wa ta'kulu asy-syajara hatta ya'tiha rabbuha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bagian yang kedua adalah hewan yang bisa melindungi dirinya dari serangan binatang buas kecil seperti unta dan keledai dan yang sejenisnya. Kuda. Liar. Afwan. Seperti unta dan kuda dan yang sejenisnya, maka tidak diperbolehkan untuk diambil karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang binatang yang hilang, lalu kemudian beliau bersabda, ma laka walaha da'ha ma'aha hidha'uha wa siqa'uha taridul ma'a wa ta'kulu syajara hatta ya'tiha rabbuha. Apa urusanmu dengan unta itu? Biarkan saja ia selalu mengenakan sepatu dan menyimpan air di punuknya. Ia dapat mencari mata air dan memakan pepohonan sendiri sampai pemiliknya datang mengambilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Bentuk yang kedua, hewan yang bisa menyelamatkan dirinya dari binatang buas yang kecil. Ya. Seperti unta. Unta tidak bisa binatang buas kecil seperti serigala untuk nakut-nakutinya. Maka bila Anda menemukan unta hilang, biarkan saja. Rasulullah SAW ditanyakan tentang hal tersebut, beliau mengatakan, apa urusanmu dengan unta itu? Malaka walaha, biarkan saja.
ma'ahidha'uha, dia punya telapak kaki besar. Artinya kalau serigala macam-macam tinggal diinjak. Ya. Unta itu injaknya tuh tebal. Orang pun diinjak bisa mati. Dia kalau unta punya sifat pendendam. Itu ma'ruf di kalangan orang Arab. Bila tuannya pernah menyakitinya, suatu saat dia akan menyakitinya dengan cara diinjak-injak itu orang sampai mati bisa. Digigit dan diinjak. Ya. Wasiqa'uha, dia di punuknya itu ada air. Ya. Di dalam lambungnya juga ada air. Itu bisa berjalan 15 hari tanpa bertemu air, dia masih bisa bertahan hidup. Dan bahkan dalam kondisi orang berjalan kafilah tidak menemukan air selama berapa hari, itu bisa nyembelih unta, dalam lambungnya ada air sebanyak lebih dari 30 liter. Masya Allah. Air bersih. Bisa layak langsung diminum. Ya. Maka tidak ada masalah bagi dia. Maka dinamakan ini dengan Safinatus Sahara, kapal yang berjalan di padang pasir. Seperti kapal bisa di laut sebulan 2 bulan. Ya. Dia juga bisa begitu, sebulan dia di padang pasir tanpa apa-apa bisa. Beda kalau Anda dengan mobil. Walaupun Land Cruiser habis bensinnya. Paling sehari dua hari berjalan tak dapat pom bensin, itu jadi besi tua. Dorong. Malah bikin repot. Kalau ini enggak. Anda jalan sebulan, di atasnya ditunggangin, ya, aman. Wataridul ma, dan bisa dia mencari sumber air. Wata'kulus syajar, dan makanannya pun nggak perlu kamu carikan. Dia bisa makan dedaunan dari pepohonan, pohon yang tinggi kepalanya, ya. Nggak perlu rumput, karena rumput biasanya kering sedikit nggak tumbuh. Tapi kalau pohon, walaupun jarang hujan masih ada, dan dia bisa makan pohon yang ada durinya. Daunnya itu bisa dia makan. Ini pohon ada duri, ada daun, dia masukin, itu nggak luka. Sampai tuan pemiliknya datang, maka ini tidak boleh digugat. Ini bentuk yang kedua. Lanjut. ومن أخذ هذا القسم وهو الحيوان الذي ومن أخذ هذا القسم وهو الحيوان الذي يمتنع بنفسه عن صغار السباع لا يملكه لأنه منهي عنه أخذه كما سبق فهو معتد في أخذه له. Dan siapa saja yang mengambil bagian ini, kisam ini, yaitu hewan-hewan yang dapat menjaga dirinya dari serangan binatang buas kecil, maka dia tidak memilikinya karena terlarang untuk diambil sebagaimana yang terdahulu penjelasannya. Maka ini suatu bentuk kriminal apabila dia mengambil hewan tersebut. Naam. ولازم ضمانه أي إذا تعدى وأخذ هذا القسم من اللقطة ثم تلف عنده لازمه ضمانه بمثله أو قيمته لأن يده يد معتدية فيلزمه ضمان ما تلف منه في يده كالغاصب. Dan siapa yang mengambilnya maka dia wajib menjaminnya, yaitu apabila dia melampaui batas dalam mengambil bagian ini, yaitu hewan yang hilang, kemudian dia bertindak atau berbuat sesuatu yang buruk, maka dia wajib untuk menjamin. Talif itu hilang, mati unta itu. Ya. Mati unta itu dalam kondisi apapun, walau dia tidak berbuat sesuatu yang membuat hewan itu mati, tapi mati. Sampai saatnya mati. Tetap dibayar itu. Nah.
Taib. Kemudian hilang di tangannya, maka dia wajib untuk menjaminnya atau mengganti nilai daripada unta tersebut. Karena dia sama saja tangannya berbuat satu tindakan yang ta'addi, yaitu melampaui batas, dan dia wajib untuk menjamin menggantinya apabila hilang di tangannya bagaikan seorang yang merampas. Nah, Al-Qasim. Ya. Maka bila unta atau kuda tadi ada yang diambil oleh seseorang, Nah, ya niatnya baik, ya saya bawa ke rumah dah. Dinaikinnya ke truknya, dibawa ke rumah untuk diumumin. Di dalam truk kata Allah mati. Itu walaupun tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari yang mengambilnya ini, tetap dia bayar. Ya, karena yadnya adalah yadul mu'tadi. Karena dia melakukan hal melanggar ketentuan syariat Allah Azza wa Jal, sama dia dengan pihak yang al-ghasib, yang merampas. Syekh. ولم يبرأ من ضمان هذا الشيء الذي أخذه وهو لا يجوز له أخذه إلا بدفعه إلى نائب الإمام وهو قاضي البلد أو غيره ممن وكل إليه ولي أمر المسلمين ولي الأمر المسلمين يعني حفظ الضوال لأن الإمام هو الذي يتولى حفظ أموال الغائبين ونائبه يقوم مقامه. Walam yabra, dan dia tidak dikatakan telah berlepas diri, terlepas dari tanggung jawab, min dhamani hadha syai' alladhi akhadahu, yaitu dari bertanggung jawab dan menjamin barang ini atau barang temuan ini, wa huwa la yajuzu lahu, di mana dia tidak boleh mengambilnya, illa bidaf'ihi lana ibil imam, kecuali dia berikan kepada wakil imam, wa huwa qadiyul balad, yaitu qadi negeri yang tempat dia berada, atau yang selainnya yang diwakilkan perkara atau urusan kaum muslimin untuk menjaga barang yang hilang. Karena imam dialah yang menjaga harta-harta kaum muslimin yang hilang, dan wakilnya menjadi pengganti atau menempati posisi imam. Nah. Ya, karena dia ambil tadi dia kan cari kerja kan. Nah. Ya. Sekarang baru tahu, iya ngapain saya bawa ini? Ini mau diapain? Mau dilepas? Enggak, dilepas dia tetap. Dilepasnya tetap kalau ada informasi bahwa pernah diambilnya, setelah itu mati. Ya, dia tetap harus mengganti. Jadi tidak akan berlepas tanggung jawabnya sampai dia serahkan kepada pemiliknya atau kepada naib imam. Yaitu imam adalah pemimpin kaum muslimin, yaitu presiden atau khalifah, atau pihak yang diwakilkan oleh pihak yang diberikan kewenangan. Ya, kalau di masa dahulu kepada tuan qadi. Qadi itu hakim mahkamah setempat. Ya. Kalau sekarang mungkin lurah atau desa atau RW atau camat atau bupati, ya, struktur pemimpin di negara yang ada. Ya. Karena ini menjadi kewajiban di antara tanggung jawab imam, pemimpin kaum muslimin adalah menjaga harta kaum muslimin. Menjaga harta kaum muslimin. Maka karena itulah dalam syariat Islam mengambil harta kaum muslimin tanpa keredoannya haram. Tugasnya menjaga, dia malah ngutilin. Ya. Maka pajak itu diharamkan, bea cukai diharamkan. Tugasnya dia harusnya menjaga harta rakyatnya, bukan ngambilin. Ya, ini buktinya. Ya, ketika unta tadi menghilang itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa khalifah beliau tahu tanggung jawab, sehingga jalan yang rusak, walaupun jaraknya dari kota Madinah ada 1000 kilo, di Kufah, di Basrah,
kata beliau, kalau ada unta kaum muslimin yang melewati jalan yang jelek tadi, kemudian dia ta'athar, jatuh, maka saya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, nyawa dan harta kaum muslimin tanggung jawab pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh diambil secara tidak ridho atau sesuai dengan haknya. Tidak boleh dirampas, kecuali diambil dan dikuasai kecuali dengan haknya. Ya, itu fungsi pemerintahan dalam konteks kenegaraan Islam. Nuwasil Syekh. الثالث ما تكثر قيمته من الإثم قيمته. ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه لما روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرفها سنة ثم اعرف وكائها وعفصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأديها إليه فقال يا رسول الله نعم فأديها إليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. Nah, kemudian bagian yang ketiga, kemudian bagian yang ketiga yaitu barang temuan yang bernilai tinggi berupa harta, perhiasan dan hewan yang tidak memiliki uang, emas, perak, mata, ya tas misalnya, mata pakaian yang bernilai tinggi. Dan hewan yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari gangguan binatang kecil, maka boleh ditangkap. Binatang buas kecil boleh diambil, tetapi harus diumumkan selama 1 tahun. Nah, tapi harus diumumkan 5 riwayat Bukhari sesuai dengan riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang barang temuan. Nah, maka barang temuan berupa emas dan perak, maka beliau menjawab, kenalilah tali pengikat dan wadahnya, kemudian umumkan selama 1 tahun. Jika datang pemiliknya, maka berikanlah kepadanya. Kemudian ditanya tentang temuan kambing, maka beliau bersabda, khudha fa innama hiya lak aw li akhika aw li dhi'bi. Ambillah, sebab yang akan memilikinya adalah kamu, saudaramu atau serigala. Nah. Ya. Yang ketiga adalah sesuatu yang bernilai besar nilainya, seperti umpamanya emas, perak, ya, atau peralatan barang-barang pribadi, tas, kacamata, zaman sekarang handphone, laptop, ya, atau termasuk juga hewan yang kecil dan tidak bisa melawan binatang buas yang kecil. Maka dalam kasus ini boleh diambil tapi bukan untuk dimiliki. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang barang temuan tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, "Arif hasanah." Umumkan selama 1 tahun. Ya. Kemudian sebelum datang orangnya, simpan dan kenali wika. Wika itu tali pengikat. Kalau umpamanya pundi, misalnya terbuat dari kain atau dari kulit, pundi untuk taruh uang emas, uang perak gini, itu biasanya ada ikatannya Ustaz, pakai tali. Nah, untuk dibawa begitu. Untuk dibawa. Kalau sekarang tas kecil lah, ya, maka tali pengikatnya ini kenali, dan bentuk kantongnya ini kenali. Setelah itu akan dilakukan sumastanfiq biha.
setelah 1 tahun, ya, setelah kamu umumkan selama 1 tahun tidak ada yang datang, itu boleh engkau manfaatkan. Mau digunakan buat dagang, boleh. Walau hasilnya dari itu nanti sampai orangnya datang, ketemu umpamanya sebanyak 1.000 dinar. Ada 4,25 miliar atau 4,5 miliar. Anda buat dagang, ya, sampai setelah 1 tahun jadi 10 miliar. Ya, itu kalau orangnya datang, tetap yang 4,25 miliar tadi berikan kepada dia, atau 4,5 miliarnya, selisihnya 5,5 miliar halal untuk Anda. Halal. Tapi yang itu tetap diserahkan. Fa in jaa rabbuha fadiha ilai. Suatu saat setelah 1 tahun Anda putar sudah jadi 10 miliar, dia datang, dia disampaikan, dia bilang ketinggalan di bandara internasional Suta, ya, saya tahu dari FB kamu menulis ketemu ini dengan sifatnya, spesifikasi tas seperti ini. Kata dia, itu tas saya, kata dia. Itu tas saya ada isi sebanyak 4,25 miliar. Ya, 1.000 dinar. Kata dia. Oh ya udah. Tinggal Anda berikan itu ke dia, yang 5-nya untuk Anda. Karena itu halal Anda gunakan. Berbeda kalau merampok. Ghasab. Ya. Kalau ghasab, Anda merampok, pertambahannya tidak halal. Anda ambil, ya. Kalau ini kan dibolehkan syariat boleh menggunakan fastantum mastanfiqha. Kemudian gunakanlah. Ya. Fa innama Rasulullah melanjutkan, ditanya tentang kambing yang hilang, kalau Anda bertemu, ambil, kata Nabi. Boleh disembelih, dimakan, boleh. Tapi datang tuannya harus Anda kembalikan. Ya, ini menurut mayoritas para ulama. Tapi menurut sebagian Zahiriyah, mereka mengatakan tidak boleh dia ambil dan tidak wajib dia mengganti karena syariat sudah mengizinkan. Ya, di sini tidak, karena Rasulullah SAW memang mengatakan ambillah untukmu atau saudaramu atau untuk serigala, dia harta orang. Anda bolehkan hanya untuk menyelamatkannya. Wah, sudah Syekh. Nah, sampai selesai saya. Baik. Nah, baik. ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات للحديث السابق وهو مجمع عليه. Dan wajib untuk diumumkan di tempat-tempat berkumpulnya manusia, di pasar-pasar, dan pintu-pintu masjid, serta waktu-waktu sholat. Sebagaimana hadis sebelumnya, dan ini ijma', kesepakatan ulama. ومن وسائل التعريف التي جدت في هذا العصر الإعلان في الصحف والمجلات وفي الإذاعات والتلفاز والمحطات الفضائية ووضع المقصود على السيارات وغيرها. Mulsaqat. Dan di antara wasilah atau sarana untuk mengumumkan yang jadat fi hadal asar, yang ada pada masa kekinian, yaitu dengan diumumkan di suhuf, koran-koran, majalah. Demikian juga diumumkan di radio, di televisi, demikian juga di medsos, media sosial. Bukan. Televisi. Satelit. Nah, di Syekh wafat belum ada medsos. Ya, sekarang mungkin medsos terus. Wa wada mulsaqat stiker taruh di mobil. Siapa yang kehilangan ini hubungi nomor ini. Ya, seperti di stiker-stiker mobil dan yang selainnya.
famata ja'a talibuhu fi asnai hadis sana dafa'ahu ilaihi bi ghairi bayyinah lil hadis sabiq. Dan siapa saja yang datang untuk mengambil dari pemiliknya pada masa pengumuman setahun ini, maka serahkan kepadanya tanpa perlu diminta bayyinah, bukti saya, lil hadis sabiq, sebagaimana hadis yang sebelumnya. Wa in lam ya'rif fa huwa kasair ma'ilihi. Dan apabila lam yu'raf fa huwa kasair malihi liqauli sallallahu fi riwayati inda Muslim li hadis Zaid ibn Khalid sabiq. Fa in ja'a sahibuha fa arafa asafiha wa adadiha wa ka'iha wa fa'atiha iyahu wa illa fa hiya lak. Wa fi riwayati inda Bukhari li hadal hadis fa in ja'a man ya'rifuha wa illa fakhlataha bi malik. Nah, dan apabila tidak diketahui maka dia seperti yang harta-harta yang lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid yang sebelumnya. Maka apabila telah datang pemiliknya dan mengenalinya, ya saya sudah mengenalinya. Nah, kenalilah tali pengikat dan wadahnya, kemudian maka dia mengenali wadahnya, kemudian berapa jumlahnya sahih. Tadi 1000, mungkin 913 Nah, dinar. Kemudian jenis talinya pun dia tahu warnanya. Serahkanlah kepada dia. Serahkanlah kepadanya, wa illa fahiyalak. Apabila tidak, maka itu menjadi milikmu, sebagaimana riwayat Imam Bukhari terkait dengan hadis ini. Fa in ja'a man ya'rifuha wa illa fakhlataha bimalikin. Apabila datang yang mengenalinya, maka berikan, apabila tidak, fakhlataha bimaliki. Fakhlataha. Maka dicampur. Ya, campurkan dengan harta miliknya. Nah. Famata ja'a talibuha. Cukup sebelum yang bawahnya. Maka selama 1 tahun diumumkan. Ya, di tempat-tempat yang diperkirakan orangnya ada, ya. Dan sekarang mungkin lebih mudah untuk mengumumkannya, tidak perlu biaya besar. Ya, kalau ada biaya pengumuman tadi, itu diambilkan dari harta itu. Ya. Maka diumumkan sampai datang pemiliknya. Bila dalam 1 tahun tidak ada pemiliknya yang datang, maka harta itu boleh Anda buka. Tadi nggak boleh dibuka kan? Boleh Anda buka, kemudian boleh Anda masukkan ke dalam harta Anda. Berarti statusnya apa? Bukan lagi wadi'ah. Sudah menjadi qard. Ya. Ini mukridnya siapa? Tidak ada mukrid di sini, tetapi akadnya sama dengan akad qard. Yang mengizinkan adalah pemilik harta di dunia ini semuanya, Allah Jalla fi'ula, dengan sabda nabinya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini bedanya Islam mengatur permasalahan harta. Ya. Ada harta yang di luar, tidak mungkin orang bisa mengizinkannya. Di sinilah fungsi syariat. Sama dengan masalah waris. Anda wafat, manalah sempat Anda bagi-bagi waris. Kalau sakit mungkin masih bisa. Kalau wafat mendadak atau wafat sekeluarga, ya, bagaimana cara Anda bagi waris? Karena harta itu milik Allah. Allah lah yang membagi-bagikan kepada siapa yang telah Allah tentukan. Sama seperti ini. Sebelum 1 tahun tidak boleh Anda gunakan yang 1000 dinar tadi atau 935 dinar tadi. Setelah 1 tahun Anda umumkan, boleh Anda anggap sama seperti harta Anda yang lain. Anda pakai teman, kenali sifat-sifat tempatnya tadi dan jumlahnya berapa. Ya, kalau uang rupiah tentu terbitan tahun berapa uangnya. Kalau 100.000 rupiah, umpamanya tadi 4 miliar tadi, itu
Soeharto, Soekarno, atau memang Soeharto Soekarno doang yang ada ya, nggak ada lagi yang 100.000 yang lainnya. Ya, ya, cuman Soeharto Soekarno yang tahun berapa terbitannya, ya, ini dia ingat, dia catat. Sehingga kalau ada orang yang datang menyebutkan sama, dia serahkanlah tanpa perlu diminta untuk dia menghadirkan saksi, dia serahkan, diambilkan dari hartanya. Adapun sisanya syariat sudah membolehkan. Seperti tadi dikembangkannya, dibelinya, dimasukkan dalam harta dia, dibelikannya barang dagangan sehingga dapat tambahan modal dia. Makin berkembang hartanya, kapan datang setelah 1 tahun ya, sebelum 1 tahun tidak boleh. Ya. Kapan datang dia berikan. Ya. Ini bagi yang punya harta dalam waktu rentang tahun pertama, sifatnya di tangan yang mengambil, yang menemukan itu adalah titipan, wadiah. Tapi setelah 1 tahun, syariat membolehkan dia menggunakannya, itu sifatnya qard. Pinjaman. Ya. Sehingga keuntungan halal diambil oleh orang yang menemukan. Ya. Seperti itu. Ya Allah masil. Pakai kolina. Pematanya. فمتى جاء طالبه بعد انتهاء السنة تعريف وبعد خلط الملتقط هذا الشيء الملتقط بماله فوصفه دفع إليه إن كان هذا الشيء الملتقط لا يزال موجودا بعينه عند الملتقط أو دفع إليه مثله إن كان قد حرق إن كان قد حرق للحديث السابق وهذا مجمع عليه. تقرأ الهامش. نعم. لا الاستذكار الثاني وهذا الإجماع في غير الشاذ كما سبق. نعم. وقد أجمع علماء المسلمين. قد أجمع علماء المسلمين في اللقطة أن لاقطها يغرمها إذا استهلكها بعد الحول إن جاء صاحبها طالبا لها فالشاة أولى بذلك قياسا ونظرا. وقال النووي في شرح مسلم إن كلامي على أموم اللقطة وقد نقل القاضي وغيره. نعم. نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التملك ضمنها المتملك إلا داود فأسقط الضمان. نعم. Dan apabila hewan yang ingkana hayawan yahtaju ila maunatin, hewan yang butuh kepada biaya pemeliharaan atau sesuatu yang dikhawatirkan hilang, maka famata ja'a talibuhu, maka kapan saja datang pemiliknya setelah berakhir 1 tahun pengumuman dan setelah dicampurnya harta dengan harta pemiliknya, maka pemiliknya memberikan sifat atau menyebutkan sifat-sifat barangnya, maka kemudian diserahkan. Apabila barang yang dicampur ini masih ada secara zatnya dengan barang yang dicampur dengan lainnya, maka dia serahkan. Dafa ilahi mislu in kana qad halak. Dan diberikan yang semisalnya apabila telah hilang, sebagaimana hadis yang sebelumnya. Dan ini ijma'. Ya. Kapan datang orangnya? Dalam setelah 1 tahun tadi kan boleh, syariat membolehkan. Nah. Ya, sebelumnya tidak boleh. Kapan datang pemiliknya dan dia jelaskan dan benar, yakin Anda dia pemiliknya. Bila uang itu ternyata memang sudah Anda campurkan ke uang Anda yang lain dan belum terpakai, uang Anda pun masih belum terpakai, maka Anda serahkan. Kalau sudah terpakai, Anda katakan udah bentuk barang. Ya, sabar dulu, saya jualan. Kalau enggak, ambil barang senilai 1.000 dinar tadi. Barangnya, apa aja barangnya? Umpamanya beras, sudah beli minyak goreng, ya, dagangannya, atau dagangannya properti. Sabar dulu, saya terjual, nanti saya kirim ke kamu. Ya, dalam tanggungan jadinya sifatnya. Ya, dan
Ini merupakan kesepakatan para ulama. Ya, bukan berarti syariat membolehkan Anda mencampurkan dengan harta Anda, wa sumastanfiq biha, membolehkan untuk Anda putar, Anda gunakan, bukan berarti milik Anda penuh selamanya tidak pernah jadi milik Anda. Itu hanya syariat membolehkan Anda memutar karena ini harta berguna. Kalau Anda tidak pakai setelah sama 1 tahun, akan berkurang harta kaum muslimin. Ya. Walau ternyata itu kan tidak cerita untung. Kalau ternyata rugi, tetap Anda bayar. Ya. Rugi setelah 1 tahun, kemudian Anda kumpulkan ke harta Anda, dan Anda bawa bisnis, dan qadar Allah rugi. Tetap diganti. Ya. Tetap diganti. Dan ini ijma', tidak ada yang khilaf, kata Imam An-Nawawi, kecuali Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri mengatakan, kan syariat sudah membolehkan. Kalau syariat membolehkan, ya udah menjadi milik dia. Enggak pernah milik dia. Ya, dia hanya boleh bertasarruf, tapi milik bukan milik dia. Ya. Ya. وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل تعريف أو بيعه ثم يعرفه لما روى زيد بن خالد فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرفي كأها وعفصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشاة فقال خذها وإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه. Dan apabila barang temuannya adalah hayawan, wa in halakat laqatah fi hawli ta'rif min ghairi ta'addin wala dhamani fiha fala dhamana fiha li'annaha amanatun indahu wa la yatmanuha qal wadi'ah wa hadha la khilafa fihi fil jumlah. Dan apabila barang temuan berupa hewan yang membutuhkan pemeliharaan atau sesuatu yang khawatir rusak, maka dia boleh memakannya sebelum diumumkan atau dijual, kemudian dia umumkan. Sebagaimana riwayat Zaid bin Khalid, di mana beliau berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak. Maka beliau bersabda, umumkanlah pengikatnya atau wadahnya, kemudian umumkan selama setahun. Kenalilah pengikatnya atau wadahnya, kemudian umumkan setahun. Apabila datang pemiliknya satu waktu dari masa setahun tersebut, maka serahkan. Dan beliau ditanya tentang hewan kambing, maka beliau bersabda, ambillah, karena sungguhnya itu milikmu atau milik saudaramu atau milik atau akan dimakan serigala. Muttafaqun alaih. Dan apabila barang temuan hilang selama masa ta'rif pengumuman dengan tanpa ada kezaliman melampaui batas, maka tidak ada jaminan, tidak ada tanggung jawab baginya. Karena itu adalah sama saja amanah di sisinya, maka dia tidak menjamin sebagaimana wadi'ah. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Kalau harta tadi memiliki ada biaya seperti kambing, kan repot Anda selama 1 tahun dapat titipan kambing. Saya. Ya. Rumput dan kandang. Ya. Boleh disembelih? Boleh. Tidak perlu diumumkan setahun terlebih dahulu. Boleh disembelih. Ya. Tapi apakah halal untuk Anda? Tidak. Tetap kapan datang pemiliknya, Anda sampaikan kepada dia dan Anda berikan gantinya. Ya. Ini, tapi kalau dia temu hari ini, besok ingin disembelih, malam mati sudah. Padahal tadi sore sudah dikasih pakan, malamnya mati. Maka ya udah, sama dengan wadi'ah, titipan, dia tidak bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Ini menunjukkan bahwa harta manusia selamanya tidak halal.
Ya, walaupun harta yang hilang tadi, apakah hilang sudah bukan milik dia, tetap milik dia, pemiliknya. Ini yang diumumkan oleh Nabi SAW ketika haji wada. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum fi yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Allahumma inni balagh Allahumma fashhad. Rasulullah mengumumkan sesungguhnya darah kalian, harta kalian di waktu itu di padang Arafah, di khutbah Arafah, di haji wada, haram untuk dianiaya, haram untuk diambil, dirampas, dikuasai kecuali dengan ridhonya, seperti sama dengan haramnya hari dan bulan mulia ini, tempat yang mulia ini. Ya Allah, aku telah menyampaikan. Maka orang yang bermudah-mudah dalam harta kaum muslimin, dalam darah kaum muslimin, gampang memukul, tidak diizinkan, ya. Kemudian gampang mengambil harta orang, itu Rasulullah sudah berlepas diri darinya. Sehingga dalam masalah korupsi nanti, orang-orang yang korupsi hulul dalam peperangan atau korupsi harta rakyat, walau tali sendal trompa, nanti akan dibawa di hari kiamat. Ada yang membawa unta punggungnya, ada yang membawa pakaian, hulul dalam merampas harta perang korupsinya. Ada yang membawa kambing sambil membek itu kambing. Lalu mereka mencari Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, mohon mintakan ampunan kepada Rabb. Rasulullah SAW mengatakan, bukankah aku telah menyampaikannya? Aku tidak mampu di hari ini memberikan syafaat kepada kalian karena aku telah menyampaikannya. Ya. Maka berhati-hatilah Anda dengan harta kaum muslimin. Ya, apalagi orang-orang yang diamanahi dalam guru atau para pemimpin, mulai dari pimpinan yang terendah, pimpinan RT, RW, dan seterusnya, atau kepala organisasi, pengurus komunitas. Jangan bermudah-mudah dengan harta kaum muslimin, karena Rasulullah tidak akan bisa membantu Anda nanti di hari semua orang membutuhkan bantuan Rasulullah SAW. Untuk hal ini Rasulullah tidak bisa membantunya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dunia dan di akhirat. Fadhal. Jazakallah khair. Kami sampaikan pada Ustaz telah memberikan syarah dan penjelasan terkait dengan bab luqatah dari bagian yang kedua dan ketiga. Alhamdulillah telah selesai pembahasan dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus. Kita berikan kesempatan via telepon di baik, kita terima. Halo. Silakan akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu Abdillah, nam? Naam. Silakan ya, silakan. Iya. Saya mau bertanya Ustaz, tapi afan Ustaz, di luar tema, mudah-mudahan juga ini masalah muamalah Ustaz. Iya. Saya kurang paham. Begini Ustaz, seumpama ada seseorang Ustaz mendapatkan hadiah umroh, tapi ini istrinya dapat Ustaz, sementara mahramnya ini yang susah karena kondisi juga kurang Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz, seorang wanita nih umroh sendiri tanpa mahram begitu? Umrah sendiri tanpa mahram. Ya. Karena yang dapat cuma satu. Hanya istri saya, suaminya tidak dapat dan tidak punya kemampuan. Iya Ustaz. Ya. Wallahu a'lam. Khilaf dalam hal ini, masyhur khilaf para ulama. Mazhab Syafi'iyah membolehkannya bila aman di perjalanan, berangkat dengan rombongan yang thiqah. Ya. Maka rombongan thiqah di masa dahulu dengan
adanya wanita yang banyak di sana, sekarang mungkin bisa dinamakan dengan travel. Bila travelnya amanah, ya, amanah travelnya kelihatan, tidak ada masalah. Oh, nah, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian Abdillah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Baik, silakan Pak Mul. Izin bertanya, Ustaz. Ini agak sedikit melenceng, Ustaz, tapi mau malah juga. Jadi semalam itu kan Hari Raya Idul Kurban. Panitia, Ustaz, cari lembu. Kemudian dapat lembu dan kambing domba dapat. Setelah nego dengan yang jual lembu ini, katakanlah si Polan, tak nego, menawar harga cocok. Kemudian dibayarlah uang lembu itu sama dombanya, Ustaz. Dan setelah diantar lembunya sama kambingnya, Ustaz, terus si Polan ini tadi jumpai panitia ngasih uang, Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah halal uang itu, Ustaz? Panitia dengan para pekurban itu jual beli atau titip beli. Kuasa beli dan kuasa penyembelihan dan kuasa pendistribusian. Kuasa Ustaz. Kuasa diberikan kepada panitia yang mengelolanya, Ustaz. Pengelolaan doang. Kalau tidak jual beli, itu bukan milik dia. Itu haram dia ambil, itu milik para pekurban. Maka kalau dia menginginkan, tinggal disepakati, dia minta tidak boleh. Tinggal dia sampaikan kepada para pekurban. Seperti Rasulullah SAW memberikan uang 1 dinar 4,25 gram emas kepada Urwah bin Ja'ad al-Bariqi radhiyallahu an untuk membeli kambing kurban. Sama itu. Dan dapat untungannya malah 100%. Biasanya 1 kambing 1 dinar, sekarang 1 dinar dapat 2 kambing. Kemudian di tengah jalan yang 1 kambingnya dibeli orang dengan 1 dinar lagi, kan untung 100%. Ya. Maka Urwah nggak main ambil dia. Nah, kan Nabi bilang cuma 1 dinar 1 kambing, ini udah 1 kambing, udah kambing aja dinarnya saya simpan. Enggak. Dua-duanya diberikan kepada Nabi dan Nabi pun tidak memberikan kepada Urwah. Ya. Itu akad wakalah, itu akad beri kuasa, kecuali bentuknya jual beli. Cuman kalau jual beli saya nggak yakin ya panitia mau berani, karena kerugian panitia wajib nanggung. Kalau namanya dagang kan mungkin untung mungkin rugi. Itu panitia bingung lah dia. Udahlah dia tidak dapat gaji, kemudian dia menanggung kerugian. Ya, tapi kalau si pekurban mengikhlaskannya, ya udah ambil untuk biaya untuk gaji panitia atau dibagi-bagi aja. Ya, tidak ada masalah. Dan itu pun tidak perlu dimintain. Itu kesepakatan para pekurban aja. Pekurban yang setuju, ya, yang mau serahkan, yang nggak mau ya berikan, kurangi biayanya. Umpamanya ada perkurban 50 orang. Panggil satu-satu, Pak, kami ada, alhamdulillah ternyata ada diskon dari supplier, umpamanya 5%. Ya, ini uangnya kami kembali 5%. Kalau dia katakan, ya udah saya infakkan aja untuk panitia, ambil. Yang lain mau ngambil. Ya. Kalau panitia ingin dapat dari awal, ya, bisa dia lakukan akad yang lebih bagus. Seperti apa umpamanya? Ya, masjid itu umpamanya jamaahnya banyak. Dia sewalah tanah masyarakat, lahan masyarakat sekitar berapa, kemudian dia panggil
para supplier 2 apa 3 supplier hewan. Taruh barangnya di situ, mengatakan setiap transaksi kami dapat 5%. Setiap transaksi dengan jamaah, berikan kami 5%. Nanti 5% ini umpamanya 3% untuk panitia, hak mereka yang bekerja, 2% mereka serahkan ke kas masjid. Terbantu masjid. Kemudian itu kan mereka ada biaya operasional lagi untuk penyembelihan segala macam. Setelah jamaah beli dan pilih sendiri, jamaah titip untuk disembelih dan untuk dikulitin dan dicincang dan didistribusikan, minta biaya lagi. Oh, iya Ustaz, ya. Ya, per kambing umpamanya 100.000 untuk semua biaya. Iya. Ya, karena kalau dia bawa, kan dia juga kena biaya dia. Iya Ustaz, ya. Ya, Iya. dia dapat banyak, dapat dari supplier, dapat dari pekurban dan halal. Iya Ustaz. Daripada seperti yang Anda tanyakan tadi, tidak ada akadnya, tahu-tahu dia ambil, maka itu tidak halal. Iya Ustaz. Dapat sedikit tidak halal, ini banyak dapatnya halal. Mau pengen yang mana? Iya Ustaz, ya. Baik. Demikian Pak Mun. Paham ya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Barakallah fiik. Alhamdulillah ada solusi dari Ustaz yang lebih baik. Nanti dimusyawarahkan dengan teman-teman yang lain. Kita berikan kesempatan via telepon kembali pertanyaan dalam bab muamalah. Kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dari Bandung. Silakan. Silakan. Iya. Bismillah Ustaz, saya mau tanya. Jika saudara kandung mengambil harta benda kita dalam bentuk logam mulia. Apa? Ulangi. Halo? Diulang Ya. kembali pertanyaannya. Baik. Jika saudara kandung, Saudara kandung, betul, saudara kandung mengambil harta benda, saudarinya. betul, dalam bentuk emas atau logam mulia, Ya. untuk pengembaliannya apakah harus menggunakan emas lagi atau bisa berupa uang, Ustaz? Mengambil atau meminjam? Lebih tepatnya mencuri, Ustaz. Oh. Mencuri ya emas. Tetap emas, Kembalikan dalam bentuk emas lagi ya, emas Ustaz. lagi. Kapan dia sadar, dia kembalikan dalam bentuk emas. Nah. Demikian Umu. Cukup jelas. Baik, terima kasih Ustaz. Ya Jazakallah. Allah, baik. Wa iyyakum Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon, dan bagi yang baru bergabung, pembahasan pagi ini berkaitan dengan bab luqatah. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang Selatan. Baik, silakan pertanyaannya. Halo, ya, Silakan. pertanyaannya. Saya itu ada penyakit batu empedu banyak. Dan dari dokter yang naturopati menyarankan saya untuk minum empedu sapi. Nah, saya cek di Google, kayaknya itu ada 7 dalam aturan Islam, ada 7 organ hewan yang dilarang, yaitu salah satunya empedu sapi. Bila saya minum suplemen empedu sapi ini agar empedu saya bisa terbantu untuk menghasilkan cairan empedu, bagaimana hukumnya dalam Islam, Ustaz? Sapinya disembelih, Bu. Halo? Halo, sapinya disembelih. Oh iya, tapi masalahnya empedunya ini dihasilkannya oleh manufacturer empedu impor, Pak. Jadi dalam negeri belum ada. Jadi itu dari negara mana? Saya kurang tahu ya, pokoknya mungkin Amerika atau Australia. Kalau negaranya negara Kristen, tidak ada masalah. Tapi kalau negaranya umpamanya dari negara komunis yang bukan ahli kitab, bukan dari Kristen, bukan dari Yahudi, sembelihannya tidak halal. Kecuali mereka menyembelihnya menggunakan tenaga orang Muslim. Saya rasa sih dari Amerika, Ustaz.
Amerika ahli kitab, artinya Kristen yang banyak. Jadi boleh? Tidak ada masalah insya Allah. Oh, alhamdulillah. Meskipun nggak ada logo kosher atau halal, nggak apa-apa ya Ustaz, karena saya empedunya kan sudah nggak bisa cerna lemak dengan baik. Jadi dia butuh Tidak apa-apa. empedu dari organ. Oh ya, jazakallahu khairan. Oh, Allah. Ustaz, maaf satu lagi boleh? Iya, Bu. Ayo, silakan. Anak saya itu meninggal dalam kandungan tahun lalu. Qadarullah, di usia mau masuk 7 bulan kandungan. Lalu sampai sekarang saya belum mengakikahi. Ini hukumnya bagaimana ya Ustaz, mengakikahi anak yang sudah meninggal di dalam kandungan? Keguguran, wallahu alam, tidak ada hakikahnya, setahu saya. Kenapa Ustaz? Tidak ada kewajiban tidak akikah, ada. Oh, ya. tidak ada disudahkan akikah dari keguguran. Oh gitu. Meskipun sudah ada ditiupkan roh dan ada hadis yang menyatakan anak itu tergadaikan oleh akikahnya gitu. Ini kan keguguran, bukan anak. Iya. Oh, tapi kan saya melahirkan Ustaz. Saya tetap melahirkan dia karena dia nggak bisa keluar sendiri, udah berbentuk bayi. Ini kan keguguran. Ya, tapi sudah meninggal sih. Oh, jadi tidak ada Dia kewajiban. meninggal, keluar kan dalam keadaan meninggal kan. Iya. Jadi di perut meninggal, mau nggak mau saya tetap harus melahirkannya karena dia tidak bisa keluar sendiri. Anak sudah meninggal. Iya, Iya. baik. Ya udah. Cukup jelas semua, insyaallah. Jazakallah khairan. Baik. Wa jazakillah khair wa barakallahu fik. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan masih via telepon. Silakan bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya dan secara khusus dalam bab muamalah kita angkat kembali. Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Dengan siapa akhi di mana? Dengan hamba Allah di Cilengsi. Baik, silakan pertanyaannya. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Tadi sempat disinggung tentang seperti koruptor seperti itu, Rasulullah berlepas diri. Ini kan berarti dia menggunakan harta orang lain atau mencuri harta orang lain. Nah ini kebetulan misalnya ada pengalaman seorang tadinya dia dipercaya untuk memegang dana masjid. Kemudian ya katakanlah saat itu yang bersangkutan tergoda untuk menggunakan harta masjid itu untuk keperluan pribadi. Nah saat ini katakanlah yang bersangkutan atas izin Allah mungkin bertaubat dan ingin menebus itu semua. Namun yang bersangkutan tidak ingat berapa jumlah yang terpakai. Itu bagaimana ya Ustaz? Tidak ingat, tinggal dia lebihkan. Cuman berapa lama jaraknya ini? Kalau waktunya panjang, artinya dia melakukan di tahun 90-an. Sekarang dia bertaubat. Itu inflasinya dihitung. Maka berapa yang diambil dahulu, umpamanya diambil 5 juta, 10 juta. Dia konversi dengan emas. Di tahun 90-an, umpamanya sebelum krisis, umpamanya 98, ya 1 gram emas 30.000 umpamanya. Tinggal 10 juta bagi 30.000 dapat berapa gram? Dapat 300 gram umpamanya. Sekarang dia bayar dengan harga 350 juta. Nah, Ustaz. Nah itu diserahkan ke masjid yang bersangkutan Ustaz. Iya. Nah Ustaz. Baik. Itu aja Ustaz. Jazakallah atas penjelasannya Ustaz. Allah ya barik. Baik, jazakallah khair. Iya, silakan sudah masuk kembali. Fadhal. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Rudi di Depok. Baik, Pak Rudi silahkan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama saya mau tanyakan Ustadz, apakah benar ketika ada pembangunan masjid gitu kan, kita kan disuruh mencari dana untuk sumbangan, contoh pembebasan lahan, terus pembangunan masjid. Nah, ketika dapat, anggaplah dapat 100 juta gitu kan, itu 10%-nya itu buat yang mencari sumbangan, itu benar atau tidak gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau tentang kurban boleh nggak ya Ustaz? Boleh. Boleh ya, kalau kurban itu berkaitan dengan amalatnya. boleh ya Ustaz, Silakan. maaf. Silakan nih. Tentang kurban itu kan misalkan kita ada sapi satu ya buat 7 orang. Itu mohon maaf kita boleh nggak mengambil untuk makan-makan warganya gitu kan Ustaz. Misalkan dari sapi itu kita ambil dagingnya,
15 kilo atau 20 kilo gitu kan, untuk kita Yang ngambil dan siapa? warga. Peserta kurban atau non peserta kurban yang ngambil? Panitia dan warga, Ustadz. Jadi yang pengkurbannya sudah diamankan terlebih dahulu, sudah diberikan jatahnya. Dari sapi tersebut diambil dulu jatah si pengkurban 7 orang. Nah, dari yang sisanya itu mengambil lagi 20 kilo untuk anggaplah untuk makan siang. Gitu. Sebentar. Ya, halo? Berkurban haknya dia adalah semuanya. Oke. Ya. Kecuali dia mengatakan saya ambil ini aja. Yang lain saya hadiahkan. Ya, terserah setelah panitia mau menghadiahkan kepada siapa. Ya, dia kan dibagi 7. Iya, iya. Si pekurban A dia ambil semuanya, haknya diambil 1/7 dibawanya pulang. Alhamdulillah. Perkurban B begitu. Perkurban C ada yang ditinggalkannya 0,5 kilo. Perkurban D ada yang ditinggalkannya 4 kilo. Itu yang boleh. Oke, baik. Ya. Iya, iya. Maka tidak elok, tidak baik kalau panitia mengatakan yang mau dibawa apa saja. Ya biarkanlah, itu kan dagingnya dia. Ya, ini 1/7 Pak, ambil silahkan. Ayo udah saya ambil A, B, C, diambilnya, ini saya hadiahkan. Nah itu boleh. Tapi belum apa-apa dan Disisihkan dulu nggak boleh. Nggak boleh. Ini punya orang kok, harta orang kok Anda mensisihkan. Iya. Karena itu dianggap jatahnya penyembelih nggak ada, Ustaz ya? Haram jatahnya penyembelih sebagai upahnya dia. Allah. Iya. Yang kedua sudah terjawab, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama ya Ustaz tadi ya, mohon perjelas ya. Ya, baik. Yang pertama tadi, kalau Anda menyampaikan kepada setiap pihak yang akan ikut berwakaf, saya sebagai pihak ketiga pencari, saya ngambil 10% ya. Ini sebenarnya Sebentar. pencari sumbangannya tidak meminta, Ustaz, malah dari pengurus masjidnya, Ustaz. Tidak, pengurus masjid haram bagi dia, nggak ada haknya dia. Oh, oke. Itu kan bukan uang nenek moyangnya, sehingga dia ngasih orang. Iya. Ya, kalau dia mendeklarkan, umpamanya pengurus masjid mengatakan, tolong bantu kami cari, kami nggak bisa memberikan kalian, karena yang kami terima adalah bersih wakaf kaum muslimin. Kalianlah yang nego kepada para pemberi wakaf. Bagaimana bentuknya? Kalian tulislah setiap wakaf melalui kami, ya, kami potong 10% untuk biaya operasional. Baik, Ustaz. Itu boleh. Baik. Alhamdulillah. Tapi kalau ini tidak melanggar aturan negara ya. Iya. Kalau di Saudi Arabia itu diperbolehkan setiap lembaga sosial. Ya. Diperbolehkan, Ustaz. Sebentar, saya belum selesai antum. Nanti salah paham antum. Disimak dulu. Di Saudi Arabia lembaga sosial diperbolehkan mengambil ya maksimal 5% untuk biaya operasional mereka. Baik wakaf masjid, ya, wakaf sekolah, wakaf apapun, itu diperbolehkan. Ya. Kalau di negara kita yang diatur oleh Basnas 20% ya. Untuk infak. Infak 20%. Kalau zakat cuman 12,5%. Kalau di negara Saudi Arabia cuman, kalau zakat jelas ketentuan syariatnya. Sahih. Ya. Karena fuqaha menyatakan adalah biaya operasional tidak ada laba. Nah, kalau 12,5% itu mungkin ada laba itu. Ya. Hanya biaya operasional tidak ada laba. Adapun selain itu hanya boleh 5% maksimal. Artinya si A mengatakan ini uang 10 miliar saya ingin bikin masjid. Tapi saya tidak ada kemampuan mencari kontraktor, beli barang, menentukan tanah, wakaf segala macam. Ya. Ini 10 miliar kamu yang mengelola. Tentu pihak yayasan, pihak badan, ya, lembaga amil zakat atau badan wakaf
mereka nggak bisa ngapa-ngapain kalau mereka tidak ada biaya operasionalnya. Nah. Ya. Maka dibolehkan dia mengambil 500 juta untuk biaya operasional. Ya. Sampai kalau dia ingin keluar negeri. Umpamanya dia berwakaf sebanyak 20 miliar di Saudi Arabia. Tolong bangunkan saya masjid di daerah komunitas kaum muslimin dari umpamanya dia orang Sumatera Barat. Ya, nenek moyangnya ada yang di Mekah dan sukses bisnisnya di sana. Tolong bangunkan di kampung saya. Nah. Dia melalui lembaga Saudi Arabia biar aman. Itu lembaga Saudi Arabia tadi dia minta 5% untuk biaya operasional semuanya tadi. Nah. Ya. Pesawatnya untuk pihak lembaga. Kalau lembaganya ada izin di Indonesia, ya umpamanya ada badan cabangnya, itu mereka mau. Kalau enggak, mereka enggak berani. Iya. Karena khawatir enggak terlaksana itu. Sahih. Itu enggak ada masalah, itu dibolehkan. Ketika Indonesia, negara Indonesia dalam tadi, kalau wakaf setahu saya enggak ada yang boleh dipotong. Nah. Nazir wakaf tidak boleh mendapatkan. Nah. Walaupun secara teori fikihnya boleh. Kecuali yang wakaf Ya. berdaya sudah. Pengembangan. Wakaf Istismar. pengembangan itu Nah. aturan dari badan wakafnya. Tapi secara fikihnya, dalam fikih mazhab Syafi'i bahwa nazir boleh mengambil biaya operasional. Baik. Ya. Insyaallah. Seperti yang Allah mengatakan, "Man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Itu harta anak yatim. Nah. Boleh diambil sebesar mana yang lebih kecil antara biaya hidup dengan upah minimal regional. Insyaallah. Jelas, akhi yang bertanya? Jelas Pak Ustaz. Terima Allah kasih barik Pak Ustaz. fiik. Alhamdulillah. Jazakumullah. Wa iyyak Pak. Barakallahu fiik. Ya, Jazakallahu terima khair. kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perlu kita ingatkan sedikit kaum muslimin, Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Masalah panitia kurban, saya berharap Anda tidak rugi 2 kali. Sudah rugi tenaga, kemudian rugi pahala. Nah. Ya. Kebanyakan para panitia kurban adalah relawan yang menginginkan murni pahala. Tapi dengan tindakan tadi mengambil bagian meminta bagi termasuk minta kepada kaum muslimin. Ya, takatsuran. Ya. Dengan mengambil, menyisihkan haknya dia, dia pikir itu haknya dia, sehingga didapatkan dosa. Atau tadi fee, ada potongan diskon harga, dia ambil merasa haknya dia, ini adalah dosa. Ya. Maka pelajari syariat Allah dengan baik. Kalau ingin Anda yang halal, bisa, tidak ada masalah. Kan sudah kita jelaskan dari awal tadi. Ya. Agar benar-benar tenaga yang Anda relakan tadi diberikan imbalan pahala oleh Allah dan tidak tercemar oleh dosa berkhianat kepada harta kaum muslimin. Hadar. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian tambahan nasihat dan saran masukan buat para pendengar dan pemirsa, terutama para relawan yang telah menjalankan ibadah kurban kemarin. Baik, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait dengan barang temuan apabila kita gunakan dan nilainya cukup tinggi, yaitu berupa perhiasan jam tangan bermerek, Ustaz. Lalu kemudian setelah 1 tahun kami gunakan dan ada satu kebutuhan, lalu kemudian dijual. Lalu ada orang yang mengenali dan meminta informasi. Bagaimanakah sebatas apa tanggung jawab kita, Ustaz, terkait dengan jam tersebut? Apakah cukup meminta penghalalannya atau wajib diganti setelah penggunaan 1 tahun itu? Jazakallah khair. Ya, artinya yakin dia pemiliknya. Nah, Ustaz. Ya, betul apa yang Anda katakan tadi. Masalah. Saya sudah menggunakan 1 tahun dan saya ada kebutuhan dan itu dihalalkan syariat, saya melakukan itu. Ya.
Sekarang kalau Anda ingin minta, ya kami ganti. Tunggulah dulu sabar, kami jual rumah kami ini dulu umpamanya. Subhanallah. Tapi kalau Anda ikhlas, ya alhamdulillah. Tafadhal. Jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bila dana anak yatim yang terkumpul di masjid, lalu pengurus masjid membagikannya kepada para anak yatim ini Ustaz. Akan tapi sisa dananya lebih banyak tersimpan di dalam kas dibandingkan yang diberi kepada anak yatim. Lalu bagaimanakah hukumnya dana anak yatim yang terkumpul itu Ustaz? Wah, Ya, Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, maka dia mengatakan kepada semua orang yang mengelola harta, yang memegang harta anak yatim, ittajiru amwalal yatama la ta'kulha sadaqah. Harta anak yatim itu dagangkan. Ya. Maka bagi lembaga-lembaga resmi memang yang dibenarkan melakukan pengumpulan dana untuk hal ini, sosial ini, ya, itu dana jangan diendapkan. nah, Diputar. Ya, diputar. Agar tidak terkena zakat. Tapi kalau dananya adalah infak dari orang lain dan belum diserahkan ke anak yatim, itu tidak ada zakatnya. nah, Tapi kalau orang tuanya wafat, dia dapat warisan sekian anak yatim ini, ya itu ada zakatnya. Karena harta milik pribadi. Adapun dana donasi bukan milik pribadi. nah, Malul am tidak ada zakatnya. Maka diputar ya akhi. Kalau umpamanya anak yatim sekarang yang yang berada di sekitar daerah area kerja dari lembaga tadi, alhamdulillah sudah terpenuhi biaya bulanannya, biaya hidupnya, pendidikannya terpenuhi biayanya, dan masih ada dana, itu diputar. Putar dalam usaha yang aman, nah, dengan risiko yang sangat sedikit, agar berkembang, bergerak ekonomi, dan harta anak yatim tadi menjadi banyak. nah. Namun jika pemberiannya ala kadarnya dan lebih banyak disimpan di kas masjid, bagaimana Ustaz? Sampai harta anak yatim pun kita gerogoti. Iya, Allahu Akbar. Ini pertambah musibah besar bagi kaum muslimin di negara kita. Ya, keinginan orang berbuat baik, ya, syaitan tentu tidak akan membiarkan Anda berbuat baik. Nah, Ustaz. Ya. Itu harta anak yatim. Apa kebutuhannya penuhi. Alhamdulillah anaknya cerdas. Bisa cerdas dan keinginannya pesantren ada. Masukkan ke pesantren yang favorit. Allah, benar. Berapa biayanya, diskusikan dengan pihak pengelola. Kalau ada potongan dari mereka, sisanya bayarkan dari uang yang terkumpul tadi. Ya. Ada anak yang pintar, anak yatim pintar, dan dia cenderungnya sains. Ikutkan di sekolah-sekolah Islam, adakan di sekolah Islam yang sainsnya bagus, banyak. Ya. Sehingga dia berguna bagi dirinya dan bagi umat. Haram bagi Anda pegang-pegang, Anda simpan-simpan, Anda kasih pendidikan paket A, paket B, paket C saja, padahal kemampuan anak tinggi. Sahih. Ya. Dan kemampuan Anda dengan memberikan paket A, B tadi tentu tidak di bawah standar dari yang reguler tadi. Nah, Ustaz. Ya, wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya dari nasihat bagi para pengasuh ya, dan juga yang memiliki anak yatim dan lembaga sosial agar bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bergerak di bidang digital printing. Siapa saja bisa datang dan mencetak ke print di tempat saya. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya jika ada customer yang ingin mencetak spanduk atau materi cetak lain berisi perayaan-perayaan agama mereka.
atau perkara-perkara yang bid'ah dan mengajak kepada ritual-ritual tersebut. Bagaimanakah hukumnya Ustaz apabila saya terima, mohon nasihatnya agar saya bisa dapat berlebih hati-hati dalam menjalankan usaha ini. Ya, tinggal Anda umumkan, deklarkan, mohon maaf, dan tidak ada yang masalah. Nah, Hak Anda menjalankan agama Anda dan dilindungi undang-undang negara Indonesia, Republik Indonesia. Ya. Karena negara kita berketuhanan yang Maha Esa, tentu konsekuensinya melindungi semua rakyatnya yang bertuhan yang Maha Esa. Ya, hak Anda untuk mengatakan saya tidak menerima tempat digital printing kami tidak menerima A, B, C, D. Ahsan. Demikian akhi, nasihat dan juga saran dan masukan dari Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pada pertanyaan terkait dengan pembelian rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bermaksud membeli rumah secara cash, tapi rumahnya inden, Ustaz. Bagaimanakah hukum dalam Islam dan apa saja yang boleh dilakukan oleh pembeli untuk menjaga jalannya transaksi ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Cash inden berarti bisa dengan akad salam. Anda bisa minta potongan mungkin 30%. Minta potongan, Ustaz. Iyalah. Ya. Spesifikasi ini semua macam berapa harga rumah, dia bilang 500 juta. Saya bayar cash, itu serah terima kunci kapan? Namanya 400 hari atau 300 hari. 300 hari udah 10 bulan ya. Iya, sekitar gitu. Ya, namanya 7 bulan, 300 hari. 300 hari, ya semuanya jadi serah terima kunci. Ya, kalau terlambat, saya potong harganya, ya. Kalau harga 1 juta, kamu kasih saya berapa? Yang minta diskon dia 400, ayo udah saja 400. Boleh. Ya, bayar cash di depan, tapi minta jaminan. Nanti Anda sudah bayar cash, tanahnya, sertifikatnya tidak jelas, IMB-nya tidak ada, rumahnya setengah jadi, repot Anda. Dalam bentuk apa saja jaminan yang diperbolehkan? Ya, apapun namanya, minta sertifikat, PPK, apa namanya. Kalau datang ke notaris buat ikatan perjanjian lebih aman Anda. Kalau dia nakal bisa tinggal Anda ajukan ke pihak yang berwajib. Baik, Masya Allah. Nah, jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya beberapa solusi dan kiat berkaitan dengan pembelian rumah dengan akad salam, rumah inden ya, agar aman di dua belah pihak. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya jika keluarga kami membangun sebuah musola dan rencananya diwakafkan tapi dijual mohon maaf, mungkin bisa diperjelas kembali. Kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqhi Ustaz. Apakah dana ZIS dan lainnya yang dikelola atau dikumpulkan oleh lembaga terkena zakat? Jazakallahu khair. Ya. Dana lembaga amil zakat tidak terkena zakat. Ya, tetapi yang hak amil ya terkena zakat kalau sampai nisabnya. Atau diterima oleh fakir miskin dan dia kembangkan oleh fakir miskin itu sendiri. Adapun kalau amil zakat yang mengembangkan ya sehingga lebih dari nisab 10 kali nisab 100 nisab jadinya, itu tidak ada zakatnya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, sama. Jazakallah khair. Demikian, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Dari Ummu Syafiq di Sulawesi Selatan. Ibu Ana meninggal saat berhaji dan oleh pemerintah ada uang asuransi, Ustaz. Halkah uang asuransi tersebut Ana gunakan
misalnya untuk pendaftaran haji, Ustaz? Uang asuransi pertama, ya, sebagian mayoritas ulama kontemporer mengatakan sebesar uang premi halal. Pertambahannya tidak halal. Premi ini asuransi apa? Jasa harja atau apa? Ya. Kalau asuransinya berapa premi yang dia bayar selama ini? Nah, Kalau lebih besar premi yang dibayar selama ini, halal. Cuman ini milik ahli waris, bukan milik anak saja. sahih. Kecuali anak yang bertanya, ini anak laki-laki. Itu iya. Ya, ada milik orang tua dari yang meninggal, ada milik suaminya, ahli warisnya, ada anaknya. Seperti itu. Jazakallah khair, demikian Musyafiq, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika uang kita cukup salah satunya saja, Ustaz, manakah yang kita dahulukan? Membayar DP haji reguler untuk dapat daftar tunggu antrian haji, atau kita menunaikan ibadah umrah, Ustaz? Umrah di bulan Ramadan. Sama pahalanya haji bersama Rasulullah. Karena haji reguler itu antriannya puluhan tahun. Sahih. Dan seperti yang sering saya katakan, tidak ada menjadi kewajiban bagi kaum muslimin menunaikan haji reguler. Tapi kalau mau ingin silahkan. Nah, Sampai masalah antrian panjang ini jadi ada solusinya. insyaallah. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Demikian pilihannya sampaikan oleh Ustaz dan jawaban, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya berkaitan tentang zakat rumah yang sedang diiklankan untuk dijual, Ustaz. Rumah yang awalnya kami sewakan dan kami bukan berprofesi jual beli rumah, Ustaz. Apakah tetap wajib dizakati sebagai barang dagangan? Ini maksud dengan barang dagangan, Anda menjualnya tujuannya adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Ya. Itu yang barang dagangan. Kalau sedang Anda pakai, tetap itu terkena zakat. Tapi kalau Anda sewakan, ingin mendapatkan uangnya, itu bukan barang dagangan. Ketika ada yang beli, Anda jual, bukan barang dagangan. Ya. Maka tidak ada zakat rumahnya. Tapi kalau sudah terjual dan uangnya diterima, zakatnya zakat uang. Nah, jazakallah khair, demikian barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, saya belanja online di salah satu e-commerce berupa sendal. Saat barang sudah sampai di rumah ternyata tidak sesuai dengan pesanan, sehingga dilakukanlah komplain. Namun pihak penjual tidak ada tanggung jawab, sehingga yang melakukan ganti rugi adalah pihak e-commerce itu, Ustaz. Memberikan uang sesuai dengan harga barang. Yang ditanyakan, halalkah uang yang saya terima dari e-commerce tersebut dan tetap memegang barang yang salah dari penjual karena tidak ada tindakan tanggung jawab dari penjual? E-commerce memberikan hadiah kepada Anda, halal uangnya. Dan tidak ada kewajiban dia. Ya. Adapun sendal ini, Anda kan nggak masih Anda beli, uang Anda belum dikembalikan oleh si penjual. Penjual saya. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami angkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diamanahi bos saya untuk mengurus konveksi dari pekerjaan sampai pembelanjaan alatnya. Yang saya tanyakan, Ustaz, apakah boleh saya belanja alat di suatu toko yang harganya murah karena saya beli sekalian banyak, karena kalau diecer harganya jadi mahal. Terus saya jual ke bos saya dengan harga ecer, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Ulangi pertanyaannya. Saya diamanahi bos untuk mengurus konveksi dari pekerjaannya sampai pembelanjaan alat-alatnya. Diamanahi dapat gaji nggak? Nah, Ustaz.
Ya, kalau dapat gaji dia ambil keuntungan dari bosnya. Sudah digaji itu pekerja itu namanya. Tapi kalau bosnya mau, kata bosnya, tidak apa-apa untuk yang ini, kamu carilah yang murah, nanti kalau harga murah aku beli. Nah, Ya. insyaallah. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia diam-diam, dia katakan sekian, dia ambil uangnya lebih, selisihnya, ya, kata tidak boleh, itu bagian dari berkhianat. Ya. Ahsan. Tapi dia tadi, kasusnya dia disuruh mengelola dari awal kan. Iya, diamanahi dari awal sampai pada pembelanjaan alat-alat dan bahan. Dan kemudian mencari toko yang lebih murah, akan tapi disampaikan kepada bosnya dengan harga eceran. Sehingga ada selisih yang bisa diambil di situ. Ustaz. Ini berkhianat namanya. Dia kan disuruh mengelola dari A sampai Z. Nah, Ya. Maka dia sebagai wakil di situ, kalau gaji sudah digaji dia. Maka ini haram dia mengambil kelebihan tadi. disampaikan apa adanya sudah ahsan saja. Dalam laporan keuangannya, beli barang sekian, lo kamu murah. Ya Alhamdulillah saya dapat murah. Masya Allah. Ya, jangan digunakan dengan harga standar. Itu namanya dia korupsi namanya dia. Masya Allah. Nah, Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik. Demikian. Kecuali dia mengatakan, Nah. saya mau mengelola tapi untuk beli barang saya nggak mau sebagai karyawannya. Saya mau jual sendiri ke perusahaan ini. Gimana bos? Kalau bos bilang, wah kamu udah jadi pedagang, udah ngapain kerja di saya? Iya, nah saya. Allahu Akbar. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Demikian, akhi, barakallahu fiik. Ini pertanyaan kami terakhir di pagi ini, dan sebagai ikhtitam setelah kesimpulan kajian, silakan Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, pelajari syariat Allah dalam muamalat wajib bagi orang yang ingin melakukan transaksi, bukan setelah terjadi transaksi. Nah, saya. Karena setelah terjadi transaksi baru tahu, oh pinjol riba, dia sudah mau bunuh diri. Ya. Kalau Anda tahu dari awal itu riba dan dosa besar dimurkai Allah, saya yakin Anda tidak melakukannya. Tapi karena Anda lihat orang-orang bikin pinjol, melakukan pinjol semuanya Anda lakukan, Anda stres. Siap bunuh diri, tahu itu hukumnya haram. Ya. Maka pelajarilah syariat Allah agar Anda tenang hidup di dunia dan mendapatkan surga Allah nanti di akhirat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.